Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan kembali ngomentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Pertempuran Kainama dan Nandar. Kita akan langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari guys. Nah ini nih si Nandar sama Kainama ribut sendiri kan. Ya namanya juga gak ada standar cuy. Ya, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Budi Prasetyo. Terima kasih untuk terus setia menantikan video-video saya dan belajar dari tempat ini. Sekarang kita akan bahas soal perdebatan Sinandar sama Kainama. Karena mereka sendiri kan pusing ya cuy ya. Ajarannya standarnya nggak ada yang jelas gitu. Standarnya nggak jelas, abu-abu. Makanya kenapa ribut sendiri. Nah, Sinandarnya bilang bahwa yang disalibkan itu adalah Yudas, tetapi Kainama bilang bahwa yang disalibkan itu Ini kita ngomong tentang standar ya. Standar itu adalah kitab suci, itu standar ya. Standar adalah kitab suci, bukan pada persamaan pandangan. Tapi kitab suci itu standar. Ketika kitab suci ngomong A, kita harus pakai standar A. Kitab suci ngomong standar tentang B, kita ngomong standar B. Itu kuncinya. Bukan pada pandangan manusia. Oh, yang A berpandangan A, si B juga enggak. Tapi berpulang kepada kitab suci. Gitu. Jadi itu kuncinya, standar itu. Nah, ketika di kitab suci dikatakan bahwa Yesus tidak salib, tapi yang seseorang yang lupakan, artinya kita paham bahwa standarnya adalah yang pasti yang salibkan Yesus. Nah, siapa? Nah, itu yang bisa diperdebatkan. Itu masuk ke standar. Jadi standar itu ngomong tentang ini adalah kepastian, yaitu yang disalibkan Yesus. Tapi untuk masalah siapanya, ya, yang salib menggantikan Yesus itu bisa diperdebatkan. Itu disebut dengan standar kitab suci. Bukan pandangan A adalah begini, B begini, bukan itu. Itu kan standar namanya. yang lain. Kita akan lihat aja videonya, kita nonton ya. Sebetulnya siapa Pak yang disalib itu? Saya tidak mau kemudian bertele-tele Pak ya. Kita langsung buktikan Pak ya. Yang ternyata yang disalib itu adalah Yudas Pak, bukan Yesus. Jadi murid kalau ketemu guru cium jidatnya. Ini yang dilakukan Yudas kepada Yesus Kristus, yang lalu ada timbul pemikiran bahwa Yudas disalib. Yudas disalib. Tidak, Yudas tidak disalib. Yudas bukan pengganti, ada seseorang lain. Lalu sebetulnya siapa Pak yang disalib itu? Yang dipaku siapa? Namanya Yehohanan. Pada tahun 36 Masehi. Pakunya tembus bukan di sini, di sini. Lalu ditumit. Aduh, entai kadang-kadang ya. Jadi yang nggak ngerti itu si Louis tentang standar yang ngerti ya. Kalau di kitab suci itu dikatakan tentang siapa yang tidak dikatakan siapa yang salib, ya kita harus berasumsi sendiri karena tidak diinformasikan gitu. Artinya bebas diperdebatkan karena berarti itu ketika informasi yang disampaikan di kitab suci berarti itu nggak penting. Yang penting adalah fakta bahwa Yesus nggak salib, itu penting. Karena dengan fakta itu sebut artinya gagallah penebusan dosa. Itu yang poin penting guys. Ini cukup dengan tahu bahwa Yesus nggak salib akan gagallah dogmanya Kristen itu guys. Ini loh, ini susahnya kalau model-model Kainama dan Nandar jadi satu, ribut sendiri. Nah, Nandar sendiri bilang yang disalibkan Yudas, tapi si Kainama bilang bukan. Lalu siapa yang sebenarnya yang disalibkan? Katanya Yehohanan, siapa? Dan bahkan dikatakan tangannya itu sampai tembus bahkan tumitnya. Dia tahu dari mana? Yehohanan itu loh. Saya sendiri seumur-umur baru dengar ini kayak nama ini yang ngomong kok. Jadi itu adalah suatu masalah yang masih bisa diperdebatkan. Kecuali yang sudah jelas di Alkitab itu ya, bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Tuhan itu Allah. Tapi masih juga ngeyel bilang Yesus Tuhan. Itu yang masalah. Ya. Suatu yang sudah fix di Alkitab bahwa Yesus bukan Tuhan. Tuhan itu adalah Allah, satu-satunya Tuhan. Yesus memang Tuhan.
lalu tiba-tiba diputar balikan, gitu. Nah, itu masalah itu guys. Artinya sudah keluar dari standar Alkitab. Jadi Alkitab ngomong A, mereka ngomong B. Kecuali kalau Alkitab menyebut siapa Tuhan itu, wah, mereka masih bisa debat. Mungkin ini, mungkin itu. Tapi ini sudah ditentukan siapa Tuhan itu Allah, guys. Jadi mereka masih nyebut Yesus Tuhan. Itu apa yang keluar standar itu yang seperti itu, guys. Nah, sebenarnya kenapa kok bisa sampai ada kesimpang siuran soal penyalipan, bahkan yang disalibkan itu dikatakan orang lain? Karena jauh sebelum agama mereka dua ini ada, sebenarnya ada satu kitab. Kitab ini kitab palsu. Sekali lagi ya, Islam itu adalah agama yang sudah ada sejak Nabi Adam. Terus mengalami fase ya, di usia para nabi, terus mengalami penyempurnaan. Makanya kalau Anda tanya sama anak PAUD, ya, anak PAUD Islam, ya, itu mereka akan bilang bahwa Adam itu beragama Islam. Jadi semua nabi itu beragama Islam. Logikanya, kalau semua nabi itu beragama Islam, dalam percaya Islam artinya Islam itu meyakini bahwa Islam sudah ada sejak Nabi Adam. Kalau Islam ada sejak zaman Nabi Muhammad, tentu umat Islam tidak akan mengatakan bahwa Nabi Isa atau Yesus, Musa sampai Adam itu beragama Islam semuanya. Tapi tidak. Umat Islam meyakini bahwa mereka semuanya nabi-nabi itu beragama Islam. Artinya Islam itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam, guys. Kitab ini kitab apokripa, kitab yang tidak diakui kebenarannya karena ya memang keliru gitu. Nah, kitab ini kitab ditulis sama siapa? Penulisnya adalah Basilides. Jadi kita lihat ya, sebenarnya semua penulisnya tuh sama-sama, bukan menuliskan murni dari perkataan utusan Tuhan atau Nabi. Jadi kayak di Al-Quran ya, itu semua penulis ya, yang penghafal dan penulis Quran itu ya, kayak para sahabat, para alim ulama, tabi-tabiin ya, itu betul-betul mencatat dan menghafal, menuliskan apa yang diucapkan oleh utusan Tuhan, yaitu nabinya Muhammad. Tanpa adanya tambah-tambahan dari kesaksian mereka atau pandangan mereka, tidak ada. Bedanya dengan Alkitab, itu merupakan campur gitu. Tidak semuanya kata-kata Yesus yang mereka tulis dan catat. Tapi mereka juga mencatatkan tentang kesaksian mereka sendiri. Yang namanya manusia, bukan utusan Tuhan, tentu berpeluang salah dan keliru. Itu masalah, guys. Itulah beda Al-Quran dengan Alkitab. Dan itu yang menjadikan kenapa Al-Quran itu betul-betul 100% firman Tuhan, dan Alkitab itu adalah campur ya, antara firman Tuhan dan kesaksian manusia, guys. Yang ditulis oleh Basilides. Siapa Basilides ini? Jadi Basilides itu sama kayak Lukas, Matius, Yohanes, Paulus. Sama-sama bukan utusan Tuhan. Sama-sama bukan nabi. Sehingga mereka semua ini berpeluang membuat kekeliruan atau kesalahan, guys. Nah, Basilides ini kan sendiri orang yang hidup di abad kedua lah, sesudah Masehi atau abad kedua Masehi. Nah, dia ini adalah seorang tokoh yang sebenarnya teologinya itu sinkritisme. Tahu sinkritisme ya? Sinkritisme itu percampuran antara filsafat, filosofi dengan teologi. Ya, tidak hanya itu, mungkin kepercayaan-kepercayaan di daerah begitu kan. Contohnya orang Jawa punya kepercayaan primbon begitu, kemudian kita campurkan, kita kawinkan dengan teologi, kemudian sinkritisme. Tapi perbedaan dari Basilides ini, dia tidak mensinkritismekan ajaran agama Kristen dengan filosofi Jawa. Tidak, karena Basilides bukan orang Jawa. Guys ya, kalau Luis lihat agamanya ya, kalau kita mau jujur nih ya, coba tanggal lahir Yesus 25 Desember. Padahal Pak Ali itu tidak ada kesepakatan tanggal itu. Semua masih masyhur. Tapi 25 Desember kita ketahui adalah hari dari lahirnya dewa mataharinya Romawi. Itu adalah semacam sinkretisme gitu. Jadi Kristen itu mengambil budaya dari Romawi, ya. Jadi budaya lahirnya Yesus itu disamakan dengan lahirnya dewa mataharinya Romawi. Dan makanya kenapa kayak dewa-dewa Yunani itu adalah manusia setengah dewa. Jadi makanya kan ikut juga itu dengan meyakini bahwa ada manusia yang Tuhan,
manusia setengah dewa alias manusia setengah Tuhan, yaitu Yesus. Itu adalah pengaruh atas sinkretisme budaya Romawi dan Yunani, guys. Jadi kalau ngomong sinkretisme ya agama Louis sendiri mengalaminya gitu. Kalau kita betul-betul jujur dan memakai logika gitu kan. Tapi yang dicampurkan adalah pandangannya Plato dicampurin dengan pandangan teologi. Plato itu kan penganut absolut ya. Allah itu absolut. Jadi bagi si Basilides ini Allah itu dia absolut, dan kemudian Yesus ini juga bersifat ilahi. Nah, bagi orang Gnostik itu tubuh atau materi ini dalam tubuh ini adalah jahat. Yesus bukan bersifat ilahi. Karena dia mengatakan bahwa aku tidak dapat berbuat apa dari diriku sendiri. Itu membuktikan bahwa dia tidak bersifat ilahi. Karena kalau ilahi itu dia mampu berbuat apa-apa tuh dari dia sendiri. Tapi faktanya Yesus mengatakan sebaliknya, yaitu dia tidak mampu melakukan apa-apa dari dirinya sendiri. Artinya dia butuh bantuan pertolongan Tuhannya untuk melakukan sesuatu itu, guys. Jadi suatu kemustahilan tidak mungkin bahwa Allah itu menjadi manusia. Pemikiran ini juga sama dengan pemikiran yang dimiliki oleh itu logika. Plato tuh ngomong tentang logika, ya. Tuhan itu bukan karena dia maha kuasa dia berbuat dari apapun itu, enggak. Maksudnya adalah tidak mungkin dalam artian untuk apa gitu loh. Tuhan jadi manusia untuk apa? Ketika Tuhan jadi manusia, dia kehilangan kemahakuasaannya. Karena dia bisa dibunuh, bisa dipukul, bisa lemah dan segala macam gitu. Dan misalnya pun Tuhan berubah jadi kotoran misalnya. Ini lebih absurd lagi kalau ada yang meyakini begitu. Nggak mungkin, jadi jangan meyakini bahwa Tuhan itu bisa berubah jadi apapun. Ada sesuatu perubahan yang tidak mungkin Tuhan, dan lagian Tuhan itu untuk apa juga berubah gitu guys. Dia kan sudah Tuhan gitu. Untuk apa lagi berubah? Ya kan? Dia tinggal ngomong aja semua terjadi. Jadi suatu yang tidak efisien untuk apa coba ya kan? Dia bisa mengutus, dia punya malaikat, punya nabi, punya kita, apa lagi kurangnya? Kenapa dia harus jadi manusia lagi? Itu kan nggak masuk akal, guys. Dikai nama dan nandar agamanya. Bahwa Allah itu tidak mungkin tinggal pada diri manusia, karena manusia itu materi yang jahat. Logikanya lah, Allah ketika bertemu dengan Musa, ya kan? Ketika Allah bertemu dengan Musa, kira-kira Allah wujudnya apa pada Allah itu ya, kalau Anda tahu ya, gini. Louis ini misalnya lagi nelpon. Di telepon itu keluar suara lawan bicaranya. Hai, gimana nih? Lagi di mana? Itu lawan bicaranya bukan sedang di depan Louis atau di dalam telepon, enggak. Dia ada jauh di sana. Tapi suaranya atau gambarnya bisa terlihat oleh Louis. Sama kayak Tuhan juga begitu. Tuhan tuh nggak mesti, meskipun Musa dengar suaranya, seperti Louis dengar suara di handphone, artinya Tuhan tuh di situ belum tentu gitu, ya kan? Jadi manusia saja bisa buat sesuatu yang canggih seperti itu, apalagi Tuhan. Makanya di situ Musa hanya melihat semak yang terbakar, itu saja. Musa tidak melihat Tuhan, karena Tuhan mengatakan bahwa tidak ada yang sanggup memandang aku, gunung-gunung pun akan hancur kalau memandang Tuhan itu. Jadi tidak ada yang sanggup memandang Tuhan. Makanya Yesus katakan bahwa tidak ada yang pernah melihat Tuhan atau mendengar suaranya. Karena memang nggak mampu. Makhluk tuh nggak mampu melihat Tuhan, guys. Ya, gunung-gunung aja hancur gitu kalau memandang Tuhan. Artinya apa ya? Tuhan itu tidak ketemu Musa, ya, karena Musa itu tidak memandang Tuhan, tapi Musa itu hanya melihat semak yang terbakar. Sama kayak kita melihat HP. Gak ada video call dengan orang yang kita tuju, tapi orangnya nggak di situ. Itu hanya transmisi yang keluar suara dan gambarnya di HP kita. Sama kayak Musa, yang lihat Musa itu lah bukan orangnya, bukan Tuhan, tapi ya semacam orang lihat video call di HP gitu, guys. Waktu itu dia di semak belukar, kotor, tapi kok bisa Allah di situ? Ya tempat itu kemudian jadi kudus karena Allah ada di situ. Ya manusia ini kalau roh Allah yang jadi manusia ya maka manusia itu kemudian kudus, tidak ada dosa, tak bercacat. Karena keilahiannya itu. Bagi Gnostik, bagi Basilides ini tidak bisa diterima. Bagaimana bisa Allah
begini, manusia itu diciptakan dengan hawa nafsu, ya. Jadi masa gini loh, untuk apa Tuhan repot-repot masuk ke tubuh manusia, ya? Ini kan sama dengan jin atau makhluk halus yang masuk ke tubuh manusia untuk apa, coba ya kan? Tuhan tuh maha kuasa, itu nggak level Tuhan. Tuhan tuh hanya tinggal speak, terjadilah semuanya. Jadi dipikir pakai logika apapun tidak masuk akal. Untuk apa? Itu masuk. Pertanyaan besar adalah untuk apa, gitu kan? Dia menjadi manusia dan kemudian dia disalibkan. Nggak mungkin, nggak masuk akal. Makanya kenapa Basilides dia memiliki teori bahwa Yesus itu ilahi. Tubuhnya Yesus itu hanya bayangan semu dari keilahian Yesus yang sejati. Sehingga tubuhnya itu sebenarnya tidak mungkin disalib karena dia tidak benar-benar memiliki daging. Menurut Basilides loh. Sehingga dia memunculkan teori bahwa yang disalibkan itu bukanlah Yesus sebab Yesus itu ilahi. Tapi digantikan oleh seseorang yang bernama... Jadi di mereka pun terjadi perbedaan pandangan kan. Basilides itu beda pandangan. Apa Louis ngaku itu sebagai misalnya Kristen atau gimana gitu kan. Jadi sebenarnya beda pandangan itu biasa guys, gitu. Ya, masalahnya harus dikaji siapa yang benar, itu yang penting. Bukan masalah bedaannya, tapi kira-kira siapa yang masuk akal kajiannya gitu kan. Simon, bukan Simon Petrus loh, Simon dari Kirene. Siapa Simon dari Kirene? Adalah seseorang yang tercatat dalam Alkitab. Dialah yang membantu mengangkat salib Yesus ketika Yesus sudah merasa kelelahan. Nah, bagi Basilides, si Simon dari Kirene inilah yang kemudian disalibkan. Persoalannya, teori ini ternyata tercatat juga dalam ajaran agama dari bangkai nama, kayak nama. Di kitabnya kayak nama dan juga di kitabnya Sinandar. Di mana dalam kitabnya tertulis bahwa ada seseorang yang diserupakan. Tetapi yang diserupakan ini sebenarnya simpang siur. Bahkan Quraisy Shihab mengatakan bahwa yang disalibkan itu tidak tertulis siapa. Memang tidak tertulis. Makanya untuk sesuatu yang tidak tertulis, ya kita hanya bisa mengasumsikan tanpa boleh memastikan guys, nggak boleh memastikan karena yang tahu itu hanya Allah dan itu nggak penting gitu kan. Untuk hal yang nggak penting itu ya kita tidak perlulah susah payah untuk memastikan dan memang nggak boleh juga memastikan. Tapi kalau kita meyakini boleh ya meyakini, tapi keyakinan dalam hal kemungkinan bukan kepastian ya. Tapi yang jelas umatnya wajib mengimani bahwa yang disalib bukan Isa Al-Masih, bukan Yesus, tetapi orang yang diserupakan. Jadi kayak gitulah. Kira-kira seperti itu. Nah, inilah yang jadi persoalan. Kalau Nandar ngeklaim itu Yudas, Kainama ngeklaim itu Yehohanan, lalu sebenarnya yang benar yang mana? Kalau dalam yang benar itu hanya Allah yang tahu. Untuk hal itu kita hanya bisa menebak-nebak. Nah itu nggak masalah gitu kan. Jadi kalau ada informasi diberikan oleh Tuhan, ya kita hanya bisa nebak-nebak. Yang penting jangan kita tuh menentang sesuatu yang sudah diberikan informasinya. Misalnya yang disalibkan Yesus, tiba-tiba kita keras bahwa Yesus itu yang masalah. Sesuatu yang jelas di kitab suci itu dikatakan bukan Yesus salib, kita masih berkeras yang itu Yesus itu masalah. Tapi kalau dikatakan bahwa tidak disebutkan siapa yang salib, ya kita masih bisa ada ruang untuk untuk mengkaji untuk menerka-nerka guys. Alkitab jelas. Yang disalibkan adalah Yesus Kristus. Dia mati, disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Ini bertentangan dengan Alkitab sendiri. Yesus berkata bahwa seperti Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, begitu juga anak manusia akan tinggal di 3 hari 3 malam dalam perut ikan, dalam perut bumi guys. Itu artinya Yesus ketika kejadian penyaliban dia tidak ada disalib. Dia adanya di mana? Di perut bumi. Ya, karena peristiwanya itu adalah ketika Yesus di dalam perut bumi itu 3 hari 3 malam.
Ini persis seperti kejadian penyaliban. Dia mulai ditangkap, disalib hingga diturunkan itu kurang dari 3 hari 3 malam guys. Jadi itulah yang kita yakini bahwa Yesus itu sebenarnya tidak berada di salib, tapi ada di perut bumi guys. Bukti. Oh, banyak sekali bukti yang ada di dalam Alkitab. Silakan buka Alkitab, baca Alkitab baik-baik. Jangan. Iya, itu dari kesaksian dari para penulis Alkitab. Ingat, manusia bersaksi itu bisa salah. Makanya kita itu punya hadis. Hadis itu kesaksian manusia. Bisa salah. Makanya dicek itu siapa orangnya. Makanya ada kriteria, ada peringkat. Apakah ini hadis sahih atau doif atau mutawatir atau lemah atau gimana. Enggak seperti mereka meyakini semua saja tulisan manusia biasa, ya bukan Tuhan, bukan nabi tulisan. Nah, itu tak masalahnya guys. Kan cuma dengar dari orang, susah. Kalau dengar dari orang kan dibilang kitabnya palsu, kitabnya nggak benar, dipalsukan sama Paulus dan lain-lain. Baca sendiri Alkitab supaya pinter. Jangan kemudian berpikir wah. Ya justru mualaf itu pinter karena baca Alkitab. Mereka menemukan banyak sekali hal yang masuk akal, gitu kan? Maka mereka itu jadi mualaf, guys. Semakin kita baca kitab, semakin kita menemukan kesalahan Alkitab itu sendiri, gitu kan? Ini palsu dan lain-lain. Padahal kitab tersebut adalah benar adanya. Asli atau palsu? Jawabannya adalah tentu sudah diubah oleh manusia, alias dipalsukan. Memang ada sebagian yang asli, tapi sebagian lagi palsu, guys. Ya, jadi Jadi benar itu adalah kalau betul-betul firman Tuhan. Nah, Tuhan tuh nggak mungkin salah, manusia bisa salah. Makanya ketika sekelas nabi atau utusan sekalipun, ketika dia menyampaikan tidak omongan Tuhan itu bisa berbeda salah. Tapi kalau dia menyampaikan betul-betul 100% firman Tuhan, dia pasti benar guys. Karena dia adalah utusan Tuhan itu sendiri kan. Jadi bukti terlalu banyak untuk menunjukkan bahwa Yesus lah yang benar-benar disalib. Dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit kemudian naik ke surga. Terima kasih. Jadi kalau diserupakan, artinya mukanya mirip. Jadi kalau Anda lihat ya, ada orang yang kayak kembar gitu kan, dia merasa bahwa si A yang disalib, padahal si B karena muka mirip. Itu namanya potensi kesalahan manusia guys. Jadi manusia tuh punya keterbatasan, dan bisa membedakan kalau muka diserupakan gitu. Jadi kalau Anda bayangkan ada orang diserupakan, itu manusia nggak bisa lagi membedakan. Mereka ngira yang disalib adalah Yesus, padahal itu hanya orang yang diserupakan. Karena semuanya mirip gitu kan, jadi mata bisa terkecoh. Jadi kesaksian manusia nggak bisa diandalkan. Karena mereka punya mata yang terbatas ya. Mereka nggak bisa membedakan dua hal yang serupa gitu. Nah, itu kuncinya. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita ini, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.